Selamat pagi semuanya. Hal yang luar biasa kita boleh mengasingkan lagi beberapa hari, datang di tempat ini dan mengikuti pelatihan. Karena pelatihan itu harus disambut secara pribadi ya. Setelah kita mendengarkan berbagai hal dan cara Tuhan bekerja untuk misi utamanya yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, Departemen Pelayanan Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur sangat mendukung teman-teman orang muda, pemerhati Alkitab, dan juga siapa saja yang bersimpati untuk mendalami karena dasarnya keselamatan itu pribadi. Ya, keselamatan itu pribadi. Hanya dekat dengan Tuhan dan tahu cara, maksud, dan tujuan pekerjaan Tuhan di dalam pribadi kita sesuai karunia rohani dan talenta yang ada di dalam kehidupan kita, dan itu kita lakukan, itu adalah hal yang luar biasa, dan Anda mengupgrade diri Anda sendiri untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi tidak terlepas dengan komunitas. Ini komunitas di mana kita belajar. Dari East Indonesia Youth for Christ ini, di bawah arahan advisor ini, Dr. Elvis Sumanti dan Dr. Pendeta Alan ya, Alan atau Aristas Pasuhuk, yang kami terima sesuai proposal yang ada dan mulai berkembang, yang masih terbatas dalam Zoom waktu itu, secara Zoom, tapi pada akhirnya boleh dengan offline, dan itu membekali baik anggota awam dan teman-teman pendeta muda dan juga pemerhati Alkitab, karena Alkitab itu tidak akan habis-habisnya kita pelajari. Dari sekarang 1000 tahun di surga, Yerusalem baru turun di bumi, kita tetap mempelajari Alkitab itu dari kekal sampai kekal. Nah, itu sebabnya tidak akan habis-habisnya. Tapi itulah kuasa yang dapat menyatakan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita, asalkan memang betul-betul kata firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sehingga kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa yang sudah disaksikan oleh para narasumber, bagaimana komitmen pada akhirnya mereka harus share your faith itu. Jadi mereka harus membagikan iman juga yang dimiliki. Untuk saya secara pribadi, ini Indonesia Youth for Christ ini melalui keberadaan advisor, contohnya di sini, panggil Joka ya, karena di PA ini masa kan cuma mau beli pulsa orang boleh pakai kak ini atau mau belanja kan. Saya kak ini kak Elvis ya, lebih familiar, supaya lebih akrab lah. Kalau saya harus bilang ini sampai di master guide, tapi tidak usah pakai master guide. Kalau soal di kegiatan, ya Kak Didi Muntu, kelar, selesai saja. Nah, ada DP embel-embelnya. Kak Busi, Kak Pako, Edson, Mokwane atau Andreas, mereka yang pemimpin pemuda yang ada di GC ini. Supaya kita lebih familiar. Seperti itu. Jadi saya senang waktu kami duduk makan setelah Ketua UNIM membawakan firman Tuhan di sini. Dan Kak Elvis sudah pulang karena mengantar anak kemis. Dia memberikan kesaksian mengenai itu spanduk itu. Yang saya ambil satu kata momok itu. Dan itu jadi pembicaraan yang seru di tempat makan, bagaimana kesaksian dari pembimbing disertasi itu memberikan apresiasi karena ini rohaniawan atau student yang akan menyelesaikan S3. Karena kekuatan itu tentunya dari firman Tuhan yang selalu dibaca dan tidak habis-habisnya, tidak akan dimengerti dan dibaca terus. Saya katakan tidak akan pernah habis sampai Tuhan datang, sampai kita di dunia baru, dan itu yang kita selidiki terus.
Sampai saya teringat seperti yang paling jenius di abad 21. Ini kan yang paling jenius yang orang Jerman di abad 21, siapa namanya itu? Siapa? Albert kan, Einstein atau Einstein. Sampai dia gambarkan waktu dia keluar seperti chapel yang ada di Ungklap ini, yang hanya pendek jendelanya, dia loncat dan pasti mahasiswa-mahasiswa waktu itu di Harvard University memberikan perhatian karena nyentrik sekali orang ini. Kasih mata kuliah umum, tapi karena mereka hanya mengagumi teori relativitasnya dan penjabaran yang dia berikan, mereka hanya senang saja karena dia orang hebat ini hadir, tapi tidak memberikan perhatian lebih serius dari mata kuliahnya yang dia berikan. Sampai dia harus keluar dari jendela, pergi ke bawah pohon besar, ambil satu daun dan masuk kembali melalui jendela. Dia angkat kepada semua mahasiswa di Harvard waktu itu, karena itu kuliah umum. Dia katakan, apa ini? Itu daun. Dan dia langsung petik ujung dari daun. Dia keluarkan ujung dari daun dari satu jarinya. Dan dia katakan, pengetahuan yang saya miliki, kepandaian, kepintaran yang saya miliki hanya ujung dari daun. Tuhan itu batang, Tuhan itu cabang, Tuhan itu ranting, Tuhan itu seluruh daun yang ada di pohon itu. Bayangkan, dia hanya satu daun yang di ujung dari daun itu. Dibandingkan dengan yang Tuhan miliki, pengetahuan yang Tuhan miliki, yang dia berikan kepada manusia. Orang pintar pun mengakui kebesaran Tuhan. Karena firman, jadi firman itu memang pohon, cabang, ranting, dan seluruh daun. Kepandaian orang yang paling jenius yang diakui dunia itu pun hanya katakan, ini daun, tapi kepandaian saya ujung dari daun. Bayangkan kepandaian dari Tuhan yang kita sembah itu. Jadi itu sebabnya tidak salah teman-teman panitia mengambil tema ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau demikianlah firman Tuhan, kita sudah dapatkan, para narasumber sudah memberikan itu. Dan itu yang paling menarik. Sehingga saya tambah di sini, betul-betul pada akhirnya Alkitab itu yang sangat berkuasa. Tapi tentunya sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, saya memberikan hal yang paling praktis supaya kita dapat ingat, karena kita ini ada di gereja Advent. Nah, kita harus jadi saksi kebenaran, dan saksi kebenaran Alkitab itu yang ditinggikan. Benar, teman-teman panitia menggambarkan, mempromosikan itu melalui kehidupan Martin Luther dengan sola scripturanya. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan teologi yang ditulis oleh Martin Luther. Tapi kembali kepada Alkitab itu, kembali kepada firman, demikianlah firman Tuhan, lebih banyak kita dalami, pelajari, dalami, ya seperti ilmu teologi saja. Lebih dalam kita gali, ya secara exegese, lebih banyak yang kita tidak tahu apa-apa, tapi sangat-sangat berkuasa firman Tuhan itu. Dan hanya dapat diterima dari iman kita. Kita tidak bisa jabarkan. Apalagi kita hadapi dengan trik-trik dunia modern saat ini. Yang dapat mengaburkan kuasa dan apa kata firman Tuhan itu. Ya, yang menghantam pribadi kita. Yang menghantam rencana besar yang kita miliki. Di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga. Dan cobaan-cobaan yang besar yang berkaitan dengan duniawi. Walaupun kita berserah kepada Tuhan. Tapi kita akan hadapi itu dan bisa saja melunturkan kuasa kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya teman-teman, Anda beruntung. Dan kami juga akan mempromosikan lebih besar lagi siapa. Tentunya siapa yang mau mendalami Alkitab melalui EIYC ini. Karena saya suka logo dari East Indonesia Youth for Christ ini masuk di, karena belum masuk di sini Bible Hero untuk
adik-adik remaja dengan permainan kartun Alkitabnya, dan dia menciptakan kartun-kartun untuk dibagikan kesaksian-kesaksian kepada peserta didik yang ada di SMP, di SMA juga. Ada koordinator di situ. Ada juga di sini Set Free Movement yang koordinator di Uni itu ada di daerah misi Minahasa Utara ya. Apa itu yang kuliah di kedokteran itu Karundeng, kita sudah lupa di nama apa itu. Jadi juga East Indonesia Youth for Christ harus masuk di sini, walaupun ini ada yang dari divisi dan General Conference, tapi itu juga dari Uni Indonesia kawasan Timur. Supaya jadi kalender resmi dan teknik bagaimana, nanti ada rapat dari pengurus untuk kegiatan yang besar, karena sangat-sangat bermanfaat kegiatan seperti ini. Karena kita harus kembali kepada firman Tuhan, itu sebabnya ada total member involvement. Saya pikir ini sudah tidak ada ini, tapi ternyata total member involvement ya itu harus itu. Harus menjadi gaya hidup atau lifestyle dari setiap anggota gereja, keterlibatan seluruh anggota gereja di dalam membawakan pekabaran atau yang lumrah disebut menjangkau ke atas, menjangkau ke dalam, dan menjangkau keluar. Dan total youth involvement inilah yang terjadi. Sehingga kegiatan kita lakukan saat ini. Karena saya ambil judul firman Tuhan itu ajaib, dari tema utama ini demikianlah firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ajaib. Memang banyak kata ajaib di sini. Tetapi ini yang menarik yang saya boleh bagikan, karena saya katakan, bayangkan ini Kak Elvis, sampai di dunia baru pun, ya sampai di dunia baru artinya sudah ada 1000 tahun di surga, sampai di dunia baru ya tema utama ya firman Tuhan. Tema utama, karena ada 2 perkara yang kita lakukan waktu Yerusalem baru turun ke bumi, yaitu tetap mempelajari firman Tuhan dan bercocok tanam. Itu pekerjaan utama, karena fasilitas Tuhan sudah sediakan sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1-3. Dia pergi, dia sediakan, dia kembali, dia bawa kita. Itu karena dia sudah lakukan itu. Jadi kita tidak membangun lagi di sana. Hanya belajar lagi firman Tuhan, dan itu juga harus bercocok tanam. Dan itu yang kita akan lakukan di Yerusalem baru. Bukan Yerusalem baru yang masih di surga, tapi Yerusalem baru yang sudah jadi ibu kota yang ada di dunia ini. Jadi karena itu eternity, itu kekal, nah bisa dihitung ya. Padahal Alkitab itu harus dipelajari setiap hari, dan itu ajaibnya Alkitab ini. Tapi saya mempersempit pembahasan saya ini. Pertama tentunya harus angkat ini tinggi firman Tuhan. Tapi saya cari yang umum, yang dapat diketahui, kita ulangi kembali. Itu ada 10 lah, ya 10. Sesudah itu kita datang kepada doktrin. Tapi sebelum kita masuk ke 28 doktrin itu, karena memang Alkitab itu atau firman Tuhan itu, sesudah itu doktrin. Kita harus supaya genap apa yang dikatakan di dalam 66 buku itu, dari Kejadian sampai Wahyu itu, doktrin yang paling utama apa? Ternyata itu ada di 5 buku Musa. Dan itu ada penjabarannya berbicara mengenai Torah, karena ada 2 pengertian di sini yang harus diketahui oleh teman-teman. Kalau pendeta-pendeta tentunya ada nilai tambah, karena kita tidak dapat di kuliah itu ya. Bagus sekali ini supaya kita dapat memahami, baru kita datang karena misi perkataan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dia menggambarkan bahwa dia akan datang kembali. Karena ada surga. Ada Yerusalem baru di dalam surga. Dan itu rumah kita sesuai dengan Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita. Jadi inti pekabaran ini berbicara mengenai karena akibat dosa, kejatuhan, dan ada aturan-aturan yang Tuhan berikan, ketetapanku, hukum-hukumku, dan peraturan-peraturanku.
Jadi itu yang disebutkan oleh para nabi sampai kitab Maleakhi diulangi lagi kembali di perjanjian baru, baik oleh Yesus itu sendiri dalam 4 Injil, sesudah itu kepada rasul-rasul dan kepada Paulus untuk orang-orang kafir yang akan jadi Kristen, dan pada akhirnya Yohanes di Pulau Patmos diberikan penglihatan hasil dari kesetiaan di dalam firman Tuhan, kita harus ke surga. Jadi firman Tuhan sampaikan kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Supaya kita dapat inti dari keseluruhan Alkitab yang sudah dibahas secara spesifik dari para narasumber. Itu yang saya boleh bagikan ya. Karena saya tidak akan menggunakan versi bahasa Ibrani ya, bahasa Greka, perbandingan-perbandingan. Tapi bagaimana kita jadi misioneri. Karena pemuda itu intinya dari missionary volunteer. Ya, kerelaan kita untuk ambil bagian dalam penginjilan. Jadi artinya orang awam pun dapat memahami itu. Itu yang teknik Yesus Kristus waktu dia ada di dunia ini. Dia melayani umat Tuhan atau siapa saja yang datang kepadanya hanya 3,5 tahun. Tapi dari level terendah sampai level tertinggi dapat memahami apa yang dia sampaikan untuk tujuan keselamatan. Supaya kita juga harus demikian ya. Karena pada akhirnya firman ini intinya adalah Yesus Kristus. Bagaimana membuktikan itu yang saya membagikan pada saat ini. Karena saya jam berapa kita pikir-pikir, kalau jam 9 mulai ini 2 jam saya ini. Nah kalau 2 jam ini kan namanya pemuda juga ada gerakan-gerakan sedikit. Tapi tetap belajar, tapi belajar ini belajar tantangan. Menantang Anda, saya juga tertantang untuk membacakan ini karena ya saya tetap memohon supaya kuasa Roh Kudus juga hadir dan saya juga dapat mengerti. Jangan saya bacakan firman Tuhan, saya sendiri juga tidak mengerti apa yang saya bacakan. Betul tidak? Jadi itu juga bisa jadi satu kesalahan bagi pendeta, ya, bagi pembawa firman. Dia bagikan, tapi dia sendiri tidak mau praktekkan. Dia tidak, Pak. Jadi memang hanya ada Roh Kudus saja, ya. Intinya Roh Kudus yang dapat menuntun supaya ada revival, ada reformation secara pribadi, ya. Ada kebangunan rohani, ada pembaharuan dan kebangunan rohani. Kebangunan rohani dan pembaharuan rohani. Itu harus adalah kepada setiap anggota yang dibaptis. Ada tamu di sini, ada tamu yang non Advent. Karena kita semua anggota gereja Advent, itu yang harus kita pahami dan mari kita sama-sama menyokong pekerjaan Tuhan sesuai karunia rohani dan talenta yang kita miliki. Saya tertarik waktu hadir, bukan di pembukaan tapi esok paginya ya, bersama-sama dengan Ketua Uni. Saya baca di sini. Ini yang Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang panitia ambil karena demikianlah firman Tuhan. Memang benar ya. Di ayat 1 dalam kitab Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Tidak menyebutkan kata yang lain, nama lain dari Tuhan itu, Yesus itu pada akhirnya kita ketahui di 14, dia firman. Jadi kalau berbicara firman, kita akan diterangkan di 28 doktrin. Tetapi yang pasti kita sudah dapatkan di Kejadian pasal 1 mulai ayat 2 dan seterusnya. Allah berfirman. Jadi roh Allah melayang-layang. Kalau berbicara roh Allah melayang-layang artinya ini ada oknum. Ya, oknum ini. Ada 3 oknum. Oknum mana yang muncul? Roh Allah melayang-layang. Tentu Allah roh. Allah berfirman. Nah tentu Yesus Kristus Allah anak. Dan sungguh amat baik hasil ciptaan. Nah kalau sungguh amat baik hanya ada kata Allah. Jadi itulah yang disebut Tritunggal. Itu yang disebut Trinitas di dalam penciptaan. Tidak ribet. Tapi kalau Anda menghadapi tafsiran-tafsiran firman oleh orang-orang yang memahami dan mengaku memahami dan salah tafsir, kita kembali ke Alkitab. Supaya itu Alkitab katakan. Sama orang katakan, itu kan di 28 doktrin, itu kedua itu Trinitas kan tidak, Alkitab tidak sebutkan itu. Mau berdalih. Tapi kalau dia pembaca Alkitab, dia sudah paham ini Allah roh,
Berfirmanlah Allah dan sungguh amat baik. Allah katakan, itu saja Trinitas, 3 Allah. Sama yang orang tafsirkan begini yang terakhir. Kita tahu kan di kitab Wahyu 1000 tahun. Jadi orang-orang ini yang sok-sok tahu Alkitab berkata begini. Ya kami tahu 1000 tahun. Kalau milenium ini kan cuma permainan bahasa. Kan bahasa Latin milenium. Mile 1000, anium tahun. Jadi jangan kita tersesat seakan-akan dia ini ahli teologi ya. Padahal background teologi tidak ada. Emangnya langsung dapat wangsit, langsung tahu dan mengerti dan memahami. Ya bagi gereja Advent harus tempuh pendidikan dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dan itu pun harus didalami. Dan didalami sampai ya S3. Sesudah itu ya berusaha mendalami lagi supaya diberikan apa? Penganugerahan, penghargaan dan tidak akan habis-habisnya. Ya. Kalau dia doktor perjanjian lama, dia tentu hanya spesialisasi. Contoh saya ambil program doktor S3 di UKI Tomohon karena dapat ijazah negara waktu itu. Ternyata dia dapat S3 di kitab Perjanjian Lama. Sesudah itu lebih spesifik lagi doktornya di kitab Ulangan, lebih spesifik lagi untuk jamban bagaimana orang Israel membuang hajat. Nah, itu yang dia gali. Dan dia dapat S3 dari situ. Jadi kalau mempelajari Alkitab bukan berarti yang ahli-ahli ini sudah lebih tahu, lebih mendetail. Ada lagi lebih ahli. Kan ini dokter jantung. Nah mungkin saya dokter anestesi, tapi saya juga boleh jadi dokter jantung. Padahal pendidikannya anestesi. Kan banyak dokter-dokter di situ. Lebih ahli bukan berarti anatomi tubuh semua dia sudah tahu. Betul, tapi lebih spesifik kan. Oh ada penyakit jantung pun ada yang lebih spesifik lagi. Jadi begitulah kita mempelajari Alkitab ya. Lebih dalam kita gali dan memahami orang ini hebat, padahal sebenarnya janganlah, lebih baik kita bertanya kepada Tuhan dan jangan ambil kesimpulan sendiri mempelajari firman Tuhan seakan-akan pemikiran Anda itu benar. Ya, masih ada lebih ahli. Nah, ahlinya Tuhan. Itu inti dari firman Tuhan. Dengan doa kita, dengan kita berpuasa, kita dalami ulang, bertanya, minta supaya Tuhan jelaskan lebih mendetail, baru kita dapat pahami. Itulah metode Kristus, dari orang awam sampai yang tertinggi, pelayanannya tetap sama, karena demikianlah firman Tuhan. Jadi ini hebat dan luar biasa. Kalau saya pikir-pikir, mau habis waktu saya juga di hal-hal, kalau menggali lebih dalam, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memberikan kepastian bahwa itu firman. Jadi sedikit kita gali di kitab Kejadian pasal 1 itu saja dapat menerangkan lebih banyak lagi mengenai keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi karena kita berpusat kepada firman, pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Anda mempelajari kitab Perjanjian Lama, Kejadian, dan kitab Yohanes, itu sebabnya ajaibnya Alkitab itu yang saya akan terangkan sedikit nanti. Baru kita tahu bahwa kita hanya bersandar saja melalui apa kata firman yang kita pelajari. Karena sangat-sangat dalam. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kayaknya kita setakut apa di sini ya. Tapi bisa disesuaikan saja ya. Ini dia tulis yang terakhir. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ini kasih karunia ini itu dari Nuh juga itu sudah diungkit mengenai kasih karunia. Kalau kita lagi mendalami demikianlah firman Tuhan mengenai kasih karunia sangat-sangat luas. Tapi itulah ajaibnya Alkitab, dapat menyatukan apa yang kita pikirkan karena kuasa Roh Kudus. Itulah kebenaran. Jadi karena ini adalah kasih karunia dan kebenaran Tuhan, tidak tertutup siapapun itu. Kita harus bagikan iman kita. Selanjutnya,
Karena Departemen Pelayanan Pemuda ini ada perubahan besar setelah kami ikut di Kongres Pemuda Advent tahun 2018 di Kassel, Jerman. Ini yang muncul sekarang, ini kebagannya Adventist Youth Ministries ini di Departemen Pelayanan Pemuda. Jadi kenapa saya tunjukkan ini? Karena akan terbit peraturan gereja edisi 20. Sekarang kita masih pakai edisi 19 ya. Kalau Anda membuka peraturan gereja, kita sudah melangkah ke edisi 20. Di Departemen Pelayanan Pemuda untuk komite jemaat, contohnya di gereja yang ada di kampus ini. Ada 5 perwakilan direktur atau ya direktur pelayanan di kepemudaan masuk komite jemaat. Karena sudah masuk itu direktur adventurer, direktur pathfinder, pemimpin pemuda Advent. Yang saya belum dengar di sini atau sudah ada tapi belum menggaung ini, pemimpin ambasador 16 sampai 21 tahun. Harus ada wakil pemimpin ambasador di komite jemaat. Itu memang di 2019. Tapi di 2020 ini yang ketambahan, PCM. Pelayanan kampus umum atau Public Campus Ministries. Ini sudah masuk di komite karena itu dari General Conference. Jadi waktu kami rapat 2 tahun lalu itu memang harus disahkan. Itu sebabnya strategi ini intinya supaya pada akhirnya semua meletakkan Alkitab itu paling di atas. Supaya apapun kegiatan-kegiatan dari kepemuda dari 4 sampai 9 tahun itu adventurer, 10 sampai 15 tahun itu pathfinder. Yang memimpin itu 18 sampai 55 tahun plus, itu yang master guide, itu junior youth ya. Dan untuk ambasador 16 sampai 21 tahun, pemuda yang 16 sampai 21 tahun. Dan pemuda yang 22 tahun sampai 30 tahun plus yang logonya logo PA, yang adults namanya. Dan yang memimpin itu SYL, senior youth leader. Jadi inilah strategi kegiatan kita, tapi semua karena di dalam pemuda 16 sampai 21 saja logonya Alkitab terbuka ya, ambasador. Alkitab terbuka dengan salib. Kalau PA ya memang itu pekabaran 3 malaikat sudah lebih spesifik ini kepada nubuatan dan juga kedewasaan rohani, dan intinya bukan krisis tapi apa? Salib secara pribadi atau secara komunitas. Bukan masalah krisis dunia sekarang yang tetap hebat, tapi lihat terus pengorbanan Yesus karena keselamatan pribadi. Itu sebabnya inilah pekabaran untuk pemuda Advent dari berbagai segi. Karena saya katakan tadi, master guide itu berusia 18 sampai 55 tahun plus, ya, sampai 55. Artinya dari segala umur yang ada di kepemudaan melalui program-program yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang intinya adalah Alkitab, adalah firman Tuhan itu. Jadi saya masuk ke bagian yang pertama, saya ambil ini yang umum, Anda sudah dapatkan, tapi saya mau ulangi supaya kita mengerti. Ini 10 yang diambil kesimpulan secara umum supaya dapat dimengerti dan dipahami. Yang pertama, Alkitab itu adalah buku yang paling laris di dunia. Tidak ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak itu. Ya, karena kesaksian terakhir di Rusia saja dan di negara-negara pecahan dari Uni Soviet mengakui akan hal itu. Artinya, dan bukan saja mereka juga yang ada di Tiongkok ya, mengakui akan hal itu. Buku yang paling laris adalah Alkitab itu. Yang kedua, Alkitab itu ditulis lebih dari 40 orang yang berbeda. Menggambarkan bahwa ini ada kuasa di balik itu yang menuntun orang-orang ini menulis dan tidak pernah salah. Tidak saling menyalahkan si penulis yang berapa puluh tahun lalu dan yang sekarang tidak, tetap sama. Itu kita sudah tahu bersama. Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun, jadi itu
Tuhan katakan ini hal yang ajaib supaya manusia yang hanya terbatas ini memahami bahwa tidak di dunia pendidikan, kalau buku itu sudah lewat 5 tahun, itu ya so nak kuat lagi kan. Itu di dunia pendidikan orang-orang mau ambil apa, tapi kalau di atas 5 tahun itu lemah lah itu ya. Saya menggunakan bahasa saja awam ya, orang-orang muda. Tapi Alkitab ini up to date. Memang ditulis lama, nggak ada salah, tapi berlaku sampai detik sekarang ini. Jadi itulah hebatnya ya. Ini cuma menggambarkan yang menulis 1500 tahun. Tapi ternyata tidak ada revisi-revisi ini Alkitab ini ya. Tidak ada revisi-revisi. Ini hal yang luar biasa. Keempat, Alkitab terdiri dari 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Tapi ada teknik di sini ya. Mesti pelajari ini. Artinya gini. Karena waktu sangat singkat. Kalau kita baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Pentatut kan itu. Kalau bahasa Greek kan Septuaginta. Toh, kalau Latin itu LXX leksikon. Jadi semua itu mengarah kepada 5 buku Musa. Ya, apakah itu Pentatut? Karena itu bahasa Ibrani-nya tetap namanya sama 5 buku Musa atau Septuaginta. Ini kalau kita pelajari ini ada 3 hal di sini. Kalau kamu setia kepada hukum-hukumku, kalau kamu setia kepada ketetapan-ketetapanku, kalau kamu setia kepada peraturan-peraturanku, aku akan memberkati kamu. Penyakit pun lenyap. Karena demikianlah firman Tuhan. Ketetapan, hukum, ketetapan, perintah. Sama. Kalau bilang ketetapan ya DPR, MPR, rapat MPR, TAP MPR. Ketetapan. Artinya harus dijalankan di satu negara itu. Kalau bicara mengenai peraturan pemerintah nomor ini, peraturan gubernur, peraturan bupati di DPRD. Ya, itu peraturan. Artinya itu kalau tadi berbicara ketetapan itu legislatif, kalau bicara pemerintah itu apa? Eksekutif, ya. Kalau berbicara mengenai hukum-hukum, ya yudikatif. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, memang itu masih di pemerintah, tapi waktu ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, betul tidak? Toh, baru ingkrah itu kan hukum, itu yudikatif. Jadi ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Cara Tuhan seperti itu. Baik di negara manapun maupun kesetiaan kita pribadi kepada Tuhan, mendalami firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dan ini disebutkan di 66 buku. Nah, itulah kalau kita fokus. Jadi kalau Anda sementara baca buku Kejadian sampai Ulangan, ingat bahwa Anda ada di pemikiran Anda ini harus, ini Tuhan bicara mengenai hukum, bicara mengenai ketetapan, bicara mengenai perintah. Itu dari Kejadian sampai Ulangan. Kalau Anda mempelajari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia. Ini 12 surah, ini 12 kitab sejarah. Jadi jangan sama dengan Anda baca 5 buku Musa. Pakai pikiran Anda, baca supaya Anda dapat memahami, mengerti perkataan firman Tuhan dari kitab Yosua sampai kitab Ester. Itu kitab sejarah. Kalau Anda masuk di kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan, ini sastra. Jadi pakailah pikiran Anda, baca sastra. Ini kata-kata ini ada makna-makna yang lain. Jadi berikan pengertian Anda untuk mendalami, mengetahui apa yang Tuhan firmankan melalui para penulis ini. Supaya Anda mengerti, memahami, ini kan kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi kalau pikiran hanya seperti di hukum atau di sejarah, padahal sudah berpindah. Ini permainan Alkitab ini. Ini sastra ini. 6 kitab ini sastra. Kalau Anda masuk di Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, itu bawalah pemikiran Anda bahwa itu kitab nabi besar. Karena skop pekabaran oleh nabi dari Yesaya sampai Daniel, itu bukan hanya saja lokalan Israel Utara atau Israel Selatan,
atau bangsa-bangsa di sekitar, tidak. Tapi itu menjangkau seluruh dunia. Itu sebabnya disebut nabi-nabi besar. Kalau Anda masuk ke Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki, itu nabi-nabi kecil yang bekerja di zaman raja-raja baik di utara dan di selatan. Supaya ada seni, jangan baru membaca tekad, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baru di hal-hal tertentu sudah lemah. Ya, padahal kita juga harus berseni riah mempelajari Alkitab. Kita masuk dalam perjanjian baru yang 27. Waktu kita di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya bawalah pemikiran Anda bahwa itu kitab Injil. Itu kabar baik. Versi Matius, versi Markus, Lukas, Yohanes. Masing-masing mempunyai pekabaran. Dan tidak ada yang saling menyalahi dari 4 kitab walaupun berbeda penulisan. Waktu Anda masuk ke kitab Kisah Para Rasul, itu kitab sejarah itu. Hanya satu dalam perjanjian baru, kitab sejarah. Jadi bawalah pikiran di alur itu ya. Di alur cerita Alkitab itu, bahwa ini kitab sejarah. Sehingga lebih kuat Anda ini melekat ini. Apa kata firman Tuhan melalui kitab para rasul. Karena bisa saja ada ayat-ayat yang Anda sudah tandai. Tapi lebih kuat karena Anda memahami background kitab ini kitab sejarah. Jangan samakan dengan Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas. Itu kan 21 surat. Jadi ya memang di zaman kami sih masih ada kekuatan-kekuatan surat. Tapi tetap kan itu juga surat juga walaupun tinggal di HP. Tapi bagaimana kalau Anda menulis surat cinta kepada pacar Anda atau kata-kata cinta, ya? Nanti dia akan tersirat dan akan terpatri, begitu pakai istilah-istilah orang-orang muda kan. Jadi itu jangan samakan dengan Kisah Para Rasul waktu Anda membaca Kisah Para Rasul supaya tidak bosan Alkitab. Bahwa itu surat. Nah, ada surat yang berat, ada surat yang ringan di situ. Baca bahwa ini surat Petrus, surat Paulus, surat Yakobus, ya, surat Yehuda kepada siapa? Kepada ini dan itu. Yang penting itu surat supaya lebih kuat lagi pemahaman pengertian melalui apa kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan satu kitab nubuatan, yaitu Wahyu. Itulah teknik bagaimana kita mempelajari dan apa supaya kita dapat mengerti itu di dalam kehidupan kita. Karena kan saya katakan tadi keselamatan itu pribadi. Tapi keselamatan itu dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi yang keempat itu kalau itu 6 buku pakailah teknik. Selesaikan. Tapi saya nak bilang baca 1 tahun, baca 1 pasal 3 tahun berakhir. Baca 3 pasal 1 tahun selesai. Kalau 1 pasal 3 tahun. Baca 10 pasal lebih. Sekarang kan so canggih ini Alkitab. Ini kan pakai Alkitab audio. Anda sudah tidak baca lagi malah cuma dengar-dengar. Tapi kalau Anda baca 1 pasal 1 hari 10 pasal. 4 bulan selesai. Belajar itu Alkitab. Dengar ulang. Berulang kali. Ini so lebih canggih sekarang. Pakai itu. Ya, walaupun nanti di gereja bawa Alkitab lah. Tapi kalau untuk belajar supaya lebih besar itu huruf dan sakit itu mata, ya silakan. Baca itu yang di aplikasi. Ya, kan ada kan audio. Cuma dengar Kejadian pasal 1. Dari ayat 1, 2. Dia sudah tandai. Cuma dengar-dengar. Tapi jangan tidur. Supaya kita paham. Apalagi kalau Anda dengar dan baca. Lebih mantap itu. Jadi sudah sangat membantu. 1 hari 10 pasal 4 bulan selesai. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan tentunya itulah pergumulan Anda untuk suksesnya yang Anda mimpi-mimpi dan doakan. Tapi sementara mempelajari firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan, saya rasa Tuhan akan bekerja apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, jadi ini biasa kitab terpanjang dalam Alkitab itu Variasias, Mazmur, kitab terpendek Yohanes.
Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam 6.000 bahasa di dunia, lebih malah. Tapi itu sebabnya saya katakan ini Alkitab yang paling laris, yang biasa. Ini yang saya mau tekan lagi, yang di 7 dan 8, 9 dan 10. Alkitab terdiri dari 1189 pasal. Karena saya sudah katakan kan kenapa 4 bulan selesai? Karena saya aja 1 bulan 30 hari. Kalau 30 hari, kalau 4 bulan 30 kali 4 berapa? 120. Betul tidak? 120 kali 10 pasal 1200 pasal. Sedangkan Alkitab cuma berapa? 1189 pasal. Masuk di akal kan? Setiap hari 10 pasal. Kalau Anda dalam pergumulan, apakah itu ujian atau cari kerja atau mengembangkan apa yang ada pada Anda, karunia rohani dan talenta, dan kan Tuhan bilang ujilah aku. Toh? Ini, lakukan ini. Dalam waktu 4 bulan ada selesai. Tambah lagi 4 bulan, tambah 4 bulan. Saya pikir-pikir ini hal yang biasa. Tapi waktu saya khotbahkan di kantor conference, ketua langsung praktekkan itu. Dan dia kasih kesaksian. Waktu kami pengurapan di peresmian gereja atau apa yang di Minasa Utara, dia langsung karena pendeta Muntu sampaikan ini 4 bulan selesai dengan 10 pasal setiap hari. Bertambah juga hikmat yang dimiliki oleh pimpinan UNI. Karena ini pribadi. Jadi praktekan. Karena saya juga harus latih semua orang-orang muda dari usia 4 tahun sampai 30 tahun sesuai kepemimpinan kepemudaan. Jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Dan saya bagikan ini. Karena kalau Anda tadi saya sudah memang mesti. Ini kan Alkitab ini saya katakan sampai di dunia baru belajar terus. Jadi pakai Farisi kalau dia Perjanjian Lama 929 pasal. Dia ada 30.861 ayat. Kayaknya 62 kalau saya hitung-hitung. Ini banyak hal yang Anda akan dapati. Ya, di samping itu juga kan Anda harus membagikan iman yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki. Kepada siapa saja di usia 4 tahun sampai 30 tahun plus, bagikan itu kepada anggota-anggota gereja, mereka juga akan tertarik. Dan sesuai cara Anda menyampaikan atau menjanjikan materi itu. Ini hal yang luar biasa dan anak-anak muda suka sekali ini. Karena ini kan bukti-bukti yang autentik untuk mereka ketahui dan mereka boleh bagikan kepada sahabat-sahabat mereka yang lain. Apalagi di aliran-aliran agama yang lain. Apalagi diungkap ini banyak aliran agama. Jadi hal ini sangat memberikan wawasan yang luas untuk metode mempelajari demikianlah firman Tuhan. Dan kalau Perjanjian Baru itu 260 pasal dan ada 7.659 ayat, mari kita pelajari ya bersama-sama. Karena ini luar biasa. Sekarang yang ke-8 total janji di dalam Alkitab sebanyak 1.260 janji. Nah sedikit janji apa saja. Kan saya katakan tadi banyak hal yang Anda mau dalami dan mau bertanya, mau meningkatkan. Karena ini adalah pribadi dan ini adalah kuasa Rohul Kudus. Jadi ada 1.260 janji Anda akan dapatkan. Jadi Tuhan tidak pernah lelah memberikan janji kepastian di dalam pergumulan setiap individu manusia. Tuhan peduli dan Dia tahu itu. Selanjutnya di sini, ini kalimat jangan takut. Ini jangan takut, kata jangan takut itu. Kalau 1 tahun ada 365 hari, setiap hari di dalam firman Tuhan katakan jangan takut. Nah carilah itu di jangan takutkan. Ada Om Google dan aplikasi Alkitab. Jangan takut. Ada 365 hari, setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Karena memang sifat manusia berdosa, dunia yang berdosa, itu ketakutan kepada siapapun dia. Tetap ada takut di sini. Jadi jangan takut itu. Artinya Tuhan yang saudara jangan takut. 365 yang Tuhan sebutkan. Jangan takut. Jadi selama kita hidup di 365 dalam 1 tahun, jangan takut karena ada kalanya ketakutan itu ada.
Karena ketakutan rupa saya. Kita kan ketakutan ada kepada anak-anak. Kalau boleh sehat, kalau sakit, nah, itu jadi ketakutan. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Ya, kita harus bergumul. Jangan salahkan. Di mana keadilan Tuhan? Di mana Tuhan berada? Di mana ini? So marah juga Tuhan. Seakan-akan Tuhan salah. Padahal Tuhan bilang jangan takut karena kita masih hidup di dunia berdosa. Jangan takut. Walaupun ketakutan itu sangat besar. Tapi Tuhan bilang jangan takut. 365 kali. Jadi kita harus maju itu. Dan yang terakhir, dalam 260 pasal di Perjanjian Baru, kedatangan Yesus kedua kali ditulis sebanyak 318 kali. Ya. Jadi kalau ini Perjanjian Baru terdiri 260 pasal, berbicara mengenai kedatangan Tuhan, memastikan ini kedatangan Tuhan ada 318 kali. Lebih banyak dari pasalnya di Perjanjian Baru. Ini luar biasa. Saya harus bagikan. Ini umum. Tapi bisa saja kan di antara kalian juga belum dapat hal ini. Jadi saya juga bersemangat. Ternyata memang cocok sekali dengan gereja Advent. Karena terakhir, tadi kan kita lagi bahas mengenai Alkitab ini ya. Masih di bagian pertama. Minta maaf ya. Karena Kak Elvis ini minta maaf. Kita mau ambil waktu sedikit untuk supaya jelas ini. Karena inilah prinsip gereja Advent. Dan seluruh anggota gereja harus memahami ini. Dan nanti kita kembangkan masing-masing sesuai karunia rohani dan talenta yang kita miliki di dalam komitmen pelayanan di gereja. Ya, di gereja masing-masing tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Kita masuk ke doktrin saja. Kalau begitu, setelah kita mempelajari Alkitab dengan tekniknya, walaupun hanya 10 langkah untuk kita paham betul, karena kita mau melayani bukan kepada komunitas Kristen, tapi kita juga melayani kepada Hindu, Buddha, Konghucu, animisme. Toh, kalau dia ada agama Shinto di sini orang Jepang, ya kita juga harus bagikan itu. Jadi jangan terbatas kepada kekristenan. Nah itu sebabnya kita harus mulai juga dari dasar supaya kita tahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan ini yang paling metode yang saya rasa untuk di zaman ini, di tahun ini ya. Itu kayaknya yang boleh masuk dari usia atau dari tidak tahu Kristen itu apa sampai dapat memahami ini yang prinsip Kristen. Sekarang doktrin. Saya tertarik dengan doktrin di sini karena ini ya karena bicara doktrin harus dibuktikan dengan Alkitab. Tapi tidak banyak karena waktu tidak mengizinkan. Pertama saya ambil di dalam Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Karena problem di dunia Kristen, waktu berbicara Taurat dalam bahasa Greka, Torah dalam bahasa Ibrani, langsung berkonsep Advent itu, pengikut Sabat itu, bidat. Ini di dunia Kristen ini, ya bukan ada, masih banyak sekarang. Kecuali mereka undang pimpin kita dan memaparkan prinsip iman gereja Advent, baru mereka tahu. Tapi banyak yang belum tahu, ya banyak yang belum tahu. Karena berbicara mengenai Torah, itu bicara mengenai perintah, berbicara mengenai hukum, ya. Jadi Torah itu bahasa Greka Taurat, bahasa Inggrisnya kan itu commandments, ya. Tapi ada bilang dasar tita, 10 hukum. Itu Taurat. Tapi Taurat Musa yang dijabarkan di Kejadian sampai Wahyu, yang sebelumnya adalah lambang Yesus, dan sesudah itu di Perjanjian Baru Yesus genapi itu dari Taurat Musa yang 5 buku Musa tadi. Ternyata ada 2 Taurat di sini. Taurat Musa itu kitab-kitab itu kalau Anda pelajari dari ayat 24 sampai 26 Anda dapat di situ, tapi karena waktu singkat saya langsung ke 26, itu diletakkan di samping tabut perjanjian baru. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan yang Musa sudah tulis diletakkan di samping tabut perjanjian. Dan ini yang kedua, Ulangan 10 ayat 5. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan
loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi Taurat yang kedua, Taurat Tuhan yang sama dijelaskan di Kejadian sampai Ulangan dan dijelaskan oleh para nabi dan bapa. Itu sebabnya saya sengaja tadi menyebutkan 39 buku itu, karena mau masuk di sini. Mana yang ada di kitab-kitab Musa dan mana yang ada di tabut perjanjian. Kalau kitab Musa ada di samping tabut perjanjian, nah Taurat Tuhan, Torah itu 10 perintah Tuhan Musa letakkan di dalam tabut, tapi namanya sama, Torah, Taurat, sama. Tapi kita harus jawab secara Alkitab, karena banyak teman-teman Kristen kita akan bertanya hal ini. Dua saja ini supaya jelas bahwa mana yang di luar dan mana yang dalam. Tentu ada perkembangan untuk sesuai versi mau dijelaskan yang di luar. Tentunya yang tadi kalau kamu setia kepada hukum-hukumku, ketetapan-ketetapanku dan perintah-perintahku. Selanjutnya ini yang diulangi kembali. Karena ketua ulangi, kita ulangi lagi nih 2 Timotius 3:16 kan. Karena firman Tuhan itu kan, tulisan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, kalau kita sudah berpindah kepada doktrin, Anda harus kuat 28 doktrin. Iya, karena kalau tidak, bisa Anda salah tafsir mengenai Sabat lunar dan sudah semangat untuk menjelaskan Sabat lunar. Dosen-dosen dari UNCLOS filsafat ini mau terangkan Sabat lunar, tapi intinya penjelasan apa? Tetap kalian bilang salah. Betul tidak? Tapi membahas dalam seminar berjam-jam. Pada akhirnya tetap jawabannya apa? Salah. Ini kan aneh. Apakah Anda dari gereja baptis hari ke-7 mau bawa doktrin Sabat mereka dan terangkan di gereja Advent? Ataukah gereja Metodis hari ke-7? Atau gereja Presbyterian hari ke-7? Atau gereja Pantekosta di mana itu hari ke-7? Itu kan mereka ada doktrin-doktrin. Kenapa Sabat lunar juga kita harus bahas di gereja kita? Dan pada akhirnya salah. Ya janganlah. Itu sebabnya kembali anggota lebih mendalam untuk 28 doktrin. Nah, metode ini dari 2016 saya sudah galakkan ini. Memang agak susah, tapi ini yang paling sederhana. 28 doktrin itu sama dengan khotbah 2 jam. Kalau mau seminar bisa 3-4 jam. Kalau saya gabung dengan bisa berjam-jam di gereja-gereja tertentu. Pendeta kami dengar pendeta siap berdiri memberikan seminar 5 jam dari kepemudaan apa saja. Padahal itu teknik itu yang saya bawa. Jadi gini, 28 doktrin itu sesudah Alkitab tadi, 28 doktrin itu harus kuat. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, Trinitas. Supaya kita tahu bersama banyak anggota-anggota, apakah Anda percaya bahwa gereja Masih Advent hari ke-7 memiliki 28 asas atau kepercayaan? Pasti anggota baptis itu akan katakan apa? Percaya? Percaya. Sekarang dia betul-betul dia tahu itu. Ini kan cuma kamuflase ini supaya apa? Ya karena syarat untuk dibaptis. Nah sempat diajarkan. Nah kalau dia keluar dari pintu belakang sampai salah. Jemaatnya salah juga. Karena itu sebabnya 28 doktrin itu harus ada di pemikiran setiap anggota gereja. Sampai-sampai di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu mungkin. Di belakang dari sekolah Sabat ada 28 doktrin. Nah saya suka sekarang karena banyak anak-anak kecil sudah hafal. Tapi ini yang teknis untuk orang-orang muda. Jadi satu kitab suci. Lihat ya, cara gereja Advent setelah gereja Advent diorganisir tahun 1863. Dari sekian doktrin berkembang sampai 28 doktrin di 2022 ini. Satu kitab suci, 2 Trinitas, 3 Allah Bapa. Karena ada penjelasan itu, Allah Bapa apa semua ayat-ayatnya ada di situ. Kalau edisi 17, 16, 17 di peraturan gereja, di belakang dari peraturan gereja ada 28 doktrin, ya. Allah Bapa, Allah Anak dengan ayat-ayatnya, Allah Roh Kudus. Itu yang 5. Keenam,
dia masuk ini ya, penciptaan. Karena mau buktikan Kejadian sampai Wahyu ini, ya, 66 buku ini. Penciptaan. Ketujuh, sifat alamiah manusia. Supaya kayak apa Adam dan Hawa jatuh, kayak apa begini. Bisa saja muncul kan yang calon-calon Advent atau yang baru Advent. Jadi setelah penciptaan sifat alam manusia, sifat alamiah manusia. 8, pertentangan besar. 9, kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. 10, pengalaman keselamatan. 11, bertumbuh di dalam Kristus. 12, gereja. 13, umat yang sisa dan misinya. 14, kesatuan dalam Kristus. Karena itu yang jadi doktrin ke-28. Jadi yang 11 itu bertumbuh dalam Kristus kan berbeda dengan 14. Kesatuan. Kalau bertumbuh sekarang kesatuan dalam apa? Dalam Kristus. Beda lagi. Dan lebih mendetail. Nah itu sebabnya setiap anggota gereja harus, karena doktrin ini sama dengan 10 hukum. Nggak boleh kita suka sebutkan 1 jadi 7, 7 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 4. Nggak bisa. Dia memang mesti berurutan. 28 doktrin juga harus berurutan seperti itu. Sama dengan Pancasila. 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 4, 4 jadi 2. Nggak bisa. Memang harus berurutan. Baru kita dapat pernyataan dari Pancasila itu, dari 10 hukum itu, sekarang 28 doktrin. Nggak boleh dibolak-balik. Jadi setelah apa tadi itu umat yang sisa dan misinya, dia langsung masuk ke, kalau begitu ke berapa itu? 13, 12 gereja. 13 umat yang sisa dan misinya. Apa di situ lagi? Ya, 14 kesatuan untuk Kristus. 15 15 apa? Baptisan. 16 perjamuan kudus. Karena di zaman saya setelah baptis ikut perjamuan. Tapi sekarang lain lagi ya versi yang lalu. Tapi itulah yang tua-tua dulu buat. 17 karunia rohani dan pelayanannya. 18 karunia nubuat. 19 hukum Allah. 20 sabat. 21 penata layanan. 22 perilaku orang Kristen. 23 pernikahan dan keluarga. 24 pelayanan Kristus di Ka'bah surgawi. 25 kedatangan Tuhan yang kedua kali. 26 kematian dan kebangkitannya. 27 milenium dan berakhirnya dosa. 28 dunia baru. Jadi itu Kejadian sampai Wahyu. Nah kita harus kuasai itu dengan urutannya. Dan nomor-nomornya, itu sebenarnya saya harus jangan sampai saya lupa nomornya. Walaupun kata atau kalimat pendeknya saya hafal. Tapi nomornya jangan lupa. Karena itu sama dengan urutan 10 hukum dan urutan Pancasila. Itu tekniknya supaya kita dapat memahami. Ini orang ini walaupun saya tidak dari jurusan teologi ya. Tapi saya memahami 28 doktrin. Dia pertanyaan dari mana? Begitu juga penulis sekolah sahabat, begitu. Tidak akan lari dari 28 doktrin. Coba buka sekolah sahabat Anda. Pasti tidak akan lari dari 28 doktrin dengan urutannya itu. Untuk menjawab semua apa saja, kesulitan apa saja. Tapi 28 doktrin dapat menjawab hal itu. Nah itu sebabnya teman-teman orang muda, memang ini sudah jadi juga standar dari pemuda Advent. Untuk masuk kepada keahliannya harus menguasai 28 doktrin dengan urutannya. Baru ditambah dengan ayat-ayat dari kitab suci tadi sampai di dunia baru yang ke-28. Itu yang membuka wawasan Anda. Jadi saya rasa ini sudah kuat ya, karena kita sudah
masuk ke Tauratnya, baru ke dopangan doktrin. Tapi dasarnya adalah kitab suci. Jadi bukan sahabat yang satu, tapi satu itu kitab suci. Itu sebabnya saya harus mulai dari kitab suci untuk menerangkan nanti sahabat itu. Tapi kan sahabat di doktrin di dopangan doktrin kan di doktrin ke-20. Jadi tidak waktu lagi kan mau bahas itu. Yang penting tekniknya sudah ada. Bagaimana menguasai Alkitab, bagaimana menguasai doktrin itu. Dan sekarang yang terakhir. Yaitu karena gereja Masih Advent hari ke-7 ini terkenal dengan apa? Namanya saja GMAHK, Seventh Day Adventist Church, ya. Nah, karena gereja kita adalah gereja nubuatan. Kalau begitu, nama menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tentunya kita harus ada dasar. Karena di zaman-zaman senior saya, kalau ada KKR Advent, mereka nyanyikan di luar, angkatlah piring dan bunyikan leper, kita memakan babi. Kan begitu KKR dulu, ya. Kalau orang tua cerita kan sekarang so keren kan. Apa ini? Oh, bab 1. Oh, bab 1 artinya babi, bab 1. So ada teknik-teknik lain. Ya sama dengan sekarang. Dulu kan uang, tapi sekarang cuan. Jadi ada banyak istilah, tapi itulah kita. Bahwa gereja kita sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa rahasianya? Nah, banyak kaum awam tidak tahu rahasianya. Jadi waktu dia datang di seminar 2.300 petang dan pagi. Habis itu pulang lupa. Padahal intinya ya Yesus datang kedua kali. Rahasianya begini. 7 jemaat. Jemaat ke-7 kan berbicara kedatangan Yesus kan kedua kali. Betul enggak? 7 metrai. Ya, metrai ke-7 berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. 7 sangkakala. Sangkakala ke-7, ya Yesus datang kedua kali. 7 laknat. Kalau 7 ini kan. Ya, laknat yang ke-7 kan. Habis itu kan Yesus datang kedua kali. Jadi lihat ya, Alkitab saja berbicara itu tidak salah. Kalau di Perjanjian Baru, 260 pasal, ada 318 kata yang berbicara mengenai kedatangan Yesus atau kalimat berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang kita harus dalami. Di mana nubuatan itu muncul? Nah, itu muncul di Kejadian 3 ayat 15. Dia mulai muncul di Kejadian 3 ayat 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara apa? Perempuan ini dan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan jadi aku akan mengadakan permusuhan antara ini keturunan perempuan dan keturunannya ini karena berbicara mengenai perempuan itu sebabnya ibu kota negara kan bukan maskulin tapi feminim kan, ibu kota negara Republik Indonesia dan negara-negara lain. Karena ada banyak hal tapi saya tidak bisa jelaskan itu karena itu pengetahuan umum. Tapi kita kembali lagi. Kalau itu berbicara nubuatan di kitab Kejadian 3 ayat 15, Alkitab jelaskan itu keturunan dari perempuan, naga dan perempuan itu di Wahyu pasal 12. Ya, saya ambil inti-inti supaya gampang diingat. Jadi Wahyu 12 ayat 17, karena keturunan dari perempuan ini kan pertanyaan kan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu kan. Berbicara seperti itu kan di Kejadian 3 ayat 15. Sekarang kita loncat ke Wahyu. Ini baca Alkitab ini, saya tambah sedikit supaya ada variasi. Jadi waktu baca Alkitab ini, lain. Kitab Wahyu itu, Anda berbicara pasal pertama, Anda harus sebutkan lagi ayat 22 dalam kitab Wahyu, A1. Gitu. Kalau ini yang kedua, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 21. Pada akhirnya intinya ke 12 nanti. Ya, 12 itu. Itu sebabnya banyak rahasia dan memang menjelaskan ini panjang. Tapi dia pakai teknik rangkaian ini sehingga dia muncul di 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Untuk menjelaskan Wahyu 12 ayat 17 kan yang memelihara hukum dan kesaksian Yesus. Itu intinya ya. Antara naga dan perempuan ini. Dan Wahyu 19 ayat 10b. B. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
Nah, kita kembali ulang ke Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 karena perempuan karena ular dan perempuan ini dan keturunannya dan keturunan dari ular ini, dia mulai mengadakan permusuhan. Baru saya mengerti ternyata usia tahun di zaman Adam dan usia sekarang kan di bumi. Jadi 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita meminta-minta umur panjang sama dengan zaman dulu, Adam itu 930 tahun baru dia mati. Dengan saat ini sekarang usia rata-rata yang di Indonesia sampai 75 tahun. Itu kekuatan, habis itu ya bertahan tapi sakit-sakit. Jadi itu kekuatan vitalitas tubuh katanya. Adakahnya nak sampai 70 so lebih lemah lagi. Itu usia manusia. Jadi apa yang manusia dulu jalankan sampai 900-an dan manusia sekarang lebih siksa yang dulu. Lebih siksa. Itu sebabnya kalau di organisasi kan 65 tahun so mesti pensiun. Kalau di PNS terbatas. Ya kecuali dia ada profesor. Ada tatama-tama. Kalau di S3 ada tatama sedikit. Tapi dasarnya kebanyakan 59, 60. Karena bukan 58 lagi. Jadi apa yang dihadapi orang-orang di zaman dulu ternyata Tuhan punya cara lain. Kenapa Adam mati tahun berusia 930, Set mati 912, Enos mati 905, Kenan mati 910, siapa lagi? Mahalalel mati 895, Henok terangkat ke surga 365 tahun. Dia memperanakan Metusala, mati Metusala 969, Metusala memperanakan Lame 777, mati Lame. Ini usia-usia panjang, tapi ini teknik Tuhan sampai Nuh dia 950 tahun baru dia mati. Jadi ini dari Adam sampai Nuh ini kenapa panjang? Karena belum ada Taurat, belum ada kitab yang tertulis pada waktu itu. Pakai ini. Jadi usia mereka panjang untuk menceritakan apa peristiwa dari kejadian yang Musa sudah tulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena ini cerita ini keturunan dan adat istiadat orang Ibrani dan jadi Yahudi sekarang ini begitu. Jadi dompet daya pikir tinggi itu. Sampai waktu mau salin pun pakai jangka waktu lama 1500 tahun. Untuk menceritakan kebenaran keselamatan. Karena aku sudah mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Antara keturunannya dan keturunanmu. Ini panjang sekali, itu sebabnya usia-usia itu masih panjang. Baru saya mengerti ternyata dulu cuma khotbah kesehatan. Ini makanan kelas 1. Sehingga usia mereka sampai 900 tahun. Makanan kelas 2 karena so ada sayur-sayur. Sampai kan Alkitab pakai teknik walaupun ada 3 anak Nuh, tapi dari garis keturunan Sem kan, Sem 500, Arphaxad 403, Sela 403, Pelek belum Pelek, Eber 430, baru Pelek seturung 209, datang ke Rehu 207, datang ke Seruk 100. Datang ke Nahor 119. Habis itu datang kepada bukan Nahor. Nahor. Kamu baru Terah 205. Datang Terah kepada Abraham 175. Datang kepada Ishak 180. Datang kepada Yakub 147. Datang kepada Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Dia teknik Alkitab ya. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo. Dan seterusnya Yakub memperanakan Yusuf yang menjadi istri Maria. Ini lihat ya. Mempelajari nubuatan memang butuh banyak waktu. Jadi kalau ada dasar Alkitab, ada dasar 28 doktrin dengan ayat-ayatnya, waktu kita masuk nubuatan, seni ini luar biasa ini.
Saya bilang, pendeta muda hafal. Memang mesti hafal. Karena kalau dia orang muda, kalau so eye contact kan, kalau dia enggak, aduh ini 9-10 tahun ini. Nah tahan 15 menit, 20 menit, bagras terus orang itu. Tapi so kasih bilang, Ngana bilang ini, Ngana bilang satu Ngana bilang Adam, DP umur ini. So 10 anak, itu lain yang ada apa bagian, tahaga. Karena mulai, 1, Adam, 930. Set, kan menarik. Padahal apa? Memberikan input kepada setiap individu, anggota itu lebih mengerti. Juga guru-guru dapatnya itu pembina rupa tahu, padahal yang tahu. Tapi saya tahu pada anak-anak, lihat ya metode-metode seperti itu. Jadi dari Anda bisa jadi instruktur di hal-hal kegiatan seperti ini dari secara rohani. Bagian dari nubuatan. Nanti ada teknik-tekniknya ya. Apa itu Daniel 2, Daniel 7, Wahyu 1 sampai 22. Itulah nanti. Tapi paling kurang Anda memahami itu karena nubuatan pertama dari Kejadian 3 ayat 15. Karena lihat ya permainan di sini. Kan tadi nak disebutkan istri mati umur berapa? Nah ada itu. Sampai kepada Yakub ya. Sampai istri Yakub. Kan nak disebutkan usia berapa. Tapi datang kepada Tamar. Siapa Tamar? Istri dari Yehuda. Siapa Yehuda? Tamar ini kan DP anak mantu. Dan dia hamili sendiri. Dapat anak Peres dan Serah. Tapi Peres yang jadi Peres. Peres memperanakan itu. Terus tapi dari Salmon pe istri siapa? Memperanakan Boas. Rahab. Siapa itu Rahab? Oh, kelas kakap lagi dia. Di kota. Sesudah itu, ini Boas ini memperanakan Obed. Siapa Boas pe istri waktu itu? Ruth. Bukan Advent. Moab. Bukan Israel. Tapi Tuhan pakai kandungan dari orang Moab itu untuk melahirkan yang akan meremukan kepala dari ular. Ini kan nubuatan. Karena itu intinya Yesus itu yang di dalam Alkitab, itu yang firman. Demikianlah firman Tuhan. Artinya ini Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ya, yang ditulis ini. Jadi itu keterkaitan ini. Sehingga kita dapat memahami. Jangan cuma thus said the Lord. Tapi kita tidak tahu background setelah kita dapat banyak masukan. Tapi saya harus kembalikan yang ini di aluran. Karena kembali ke Alkitab, doktrin. Tapi jangan salah dulu, Taurat ada 2 di situ. Baru 28 doktrin masuk kepada apa? Kedatangan Yesus kedua kali. Karena menjawab semua firman itu. Yang sudah menjelma menjadi manusia. Dia datang di sini tadi. Dari Adam. Kan Lukas juga jelaskan begitu juga dari. Matius nak jelaskannya Matius pasal 1. Tapi dari kitab Lukas itu. Dia kan bicara mengenai dari Adam itu. Sampai kepada Adam, terakhir kan itu. Itu yang saya harus jelaskan supaya kita dapat memahami mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Memang sudah direncanakan itu sejak dunia dijadikan. Jadi doktrin ini sampai mengenai kedatangan kedua kali ini baru kita pahami karena naga dan perempuan. Ya. Keturunan yang lain. Keturunannya yang apa? Yang melihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus apa? Roh nubuat. Baru dapat tahu, itu ada di gereja masih Advent hari ke-7. Terus intinya apa? Karena namanya gereja Advent, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi nubuatan Tuhan itu sudah sejak dari Kejadian. Dia jelaskan banyak di kitab Daniel dalam pasal-pasal tertentu dan lebih banyak berbicara dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Walaupun satu intro tapi kan di 7 jemaat, 7 meterai kan itu sudah mulai dari Wahyu pasal 2 kan dan sampai selesai. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya, Kejadian 3 ayat 15, Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 19 ayat 10b. Jadi waktu hamba-hamba Tuhan memberikan seminar mengenai keterkaitan dengan nubuatan, Anda sudah dapat clue-nya di sini. Anda sudah dapat intinya, ini alur ini mau kemana. Nah, itu yang akan dipelajari setiap saat. Karena Alkitab itu akan dipelajari terus sampai dunia baru. Jadi itu hebatnya ya, dan ajaib lah. Jadi ini firman Tuhan itu memang ajaib yang saya ambil judul tema kecil di sini. Karena memang sangat menggugah secara rohani. Karena saya sudah katakan tadi keselamatan itu pribadi. Tinggal kita dengan kuasa Roh Kudus
tetap berdoa, mempelajari firman Tuhan, hikmat, akal budi Tuhan berikan. Satu ayat. Di sini sih ada ayatnya, tapi kita mau kasih satu ayat lagi sini. Ini ayat yang muncul ya, karena bicara mengenai hikmat dan akal budi. Ayat 28, ayat 28. Ayat 28, ayat 28. Apa Kak Elvis ini? Mulai, tetapi kepada manusia ia berfirman, takut akan Allah itulah apa? Hikmat. Ini dalam sekali kan, sebenarnya saya bilang harus digali. Menjauhi kejahatan itulah apa? Akal budi. Nah ini kan yang sering pakaikan Daud dan Salomo. No, Alkitab tertua apa? Kitab Ayub. Ini kan kita Ayub Musa tulis itu masih di padang belantara itu. Itu kan Pendeta Douglas. Di padang belantara dia tulis itu. Jadi kalau Raja Daud dan Raja Salomo banyak berbicara mengenai hikmat dan akal budi, tentu dari Ayub ini. Oke, itu tambahan. Ini kutipan yang karena ada banyak kutipan tapi kita ambil satu saja di sini. Ya. Ellen G. White, Alpha Omega jilid 8 halaman 625. Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Itu intinya. Ya. Hanya mereka yang membentengi pikiran mereka itu dengan firman Tuhan akan bertahan melewati ini pertentangan yang besar. Jadi ini firman Tuhan dan kutipan ini sangat menyokong di dalam pengertian kita mendalami Alkitab. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu ya Wahyu 17 ayat 14b. Yaitu mereka yang terpanggil. Bukan berarti Anda sudah dibaptis, sudah terpanggil, sudah ada di surga nanti. Tetapi setelah terpanggil apa? Dipilih, bukan berarti Anda dipilih untuk melayani di organisasi, melayani di gereja secara struktural, pelayanan di gereja. Anda sudah terpilih, sudah masuk surga, ternyata tidak menjamin. Yang terakhir apa? Setia. Jadi terpanggil, sesudah terpanggil, dipilih, sesudah dipilih apa? Setia. Baru kita disebut pemenang. Saya tambah lagi ayat istimewa ini ya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati. Baru kita boleh memasuki kerajaan surga. Jadi memang betul-betul firman Tuhan itu ajaib. Memang tidak akan habis waktu kita membahas itu. Saya mau kasih kesempatan tapi waktu sudah tidak mengizinkan. Tapi yang paling penting kita sudah dapatkan inti dari yang kita dapatkan dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 27 sampai 30 ini rahasia Alkitab kan dengan berbagai metode supaya kita mengerti dan memahami. Saya percaya juga, materi ini hanya melengkapi dari materi-materi yang sudah diberikan. Untuk kita lebih kuat. Karena pada akhirnya saya sayang sekali istri saya. Tapi saya harus mencintai firman Tuhan lebih dari istri saya. Itu di atas itu maka ini horizontal itu akan terbangun dengan baik. Jadi cintai Allah. Otomatis Anda akan mencintai yang Anda kasih. Amin. Jadi itulah rahasianya. Ajaib ini tidak akan habis-habisnya. Marilah supaya kita masuk surga bertamasya 1000 tahun. Belajar lagi firman Tuhan ini. Turun lagi Yerusalem baru di dunia ini. Kita belajar sampai tidak ada akhirnya. Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam kehidupan rohani. Semua ada jawaban karena Tuhan sudah berjanji. Jangan takut. Amin.